Oh, berarti kita harus menjaga diri kita supaya orang lain nggak kena bahaya juga ya? Pahamnya sampean? Oh iya, nanti cobalah membiasakan diri dengan aturan-aturan yang dibuat sama Pak Salman nanti. Ya harus. Tapi bapak tempel nanti bapak sampaikan, Ya, jangan nanti. Oh piring kok gini-gini, Pak Alpa nggak pernah disampaikan sama kita. Oh, itu yang salah tuh. Oh itu, saya tempel aja nanti di jidat Bang Biring. Bentar ya. Bahaya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Sat. Oh, ini lagi di apa? Di Cafe Goodfellas. Oh, sekalian aja mampir, Sat. Iya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Dari si depan rupanya. Kok pas kali. Di depan rupanya. Iya, lagi di kafe ya. Sehat Pak Salman. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Salman belum minum satu. Minum Iya, apa? Kopi, teh. teh lah boleh. Teh ya. Oh, Bang teh satu Bang ya. Nanti datang itu. Ada teh ya? Kalau bilang teh nggak ada. Udah ada teh hijau. Lagi ngobrol apa nih Pak Salman? Seru kali kayaknya. Nih. Udah tak bilang tadi sebelum berangkat ke pasar tadi. Biring, bawalah helm. Oh, deket aja kok. Mantel nanti takutnya hujan. Betul, keguyur hujan kan. Kena razia lagi. Udah Tilang. motornya belugalan. Iya. Aku nabrak nenek kami tadi. Mikirnya kan cuma dekat. Ya Pak Ustadz, ya ribet kita pakai helm repot kali. Ribet ya? Iya, ribet kurasa. Itu aja tadi. Udah blek bilang. Kok ndablek Bu? Pak Salman pakai helm nggak kalau pergi? Atau pakai belangkon ini? Gak pakai masa. Maksudnya kan pakai helm kan Udah lebih boleh. safety gitu kan. Oh, safety. Ya iyalah, aku kan belajar intelek juga. Iya, bagus juga tuh saran Pak Salman tuh Bang Biri. Oh iya. Karena keselamatan itu kan harus dipikirkan Selamat. dalam dalam kaidah kita mengenal. Ini kan bicara nih, bicara tentang keseharian yang kadang-kadang kita berpikirnya bahwasanya pakai helm itu ribet, pakai safety belt itu kayaknya kok diikat kan masuk mobil. Iya. Atau kadang-kadang kita di perusahaan kerja kadang-kadang harus pakai safety, pakai helm, pakai sepatu, pakai keamanan dan lain sebagainya banyak. Iya. Kayaknya kok ini perusahaan, kemudian negara, kemudian kepala atau apa badan usaha, kayaknya ini mempersulit gerakan individualis orang-orang. Oh iya memang. Ya kan? Karena memang setiap perusahaan ada prinsip kalau bisa susah kenapa mudah gitu. Kayak gitu Pak Wahyu. Kalau bisa dipersulit ngapa dipermudah? Iya, itu mungkin punya orang seberang, Bang Biri. Oh gitu ya. Punya orang seberang. Tapi memang pada asalnya dikatakan gini, kalau kita melihat peraturan ini yang dibuat, kemudian kita tarik kepada hukum Islam. Kalau kita melihat versi Islam, sebenarnya apa sih masalahnya? Sama juga gini Bang Biri. Kenapa sih pas lagi ngantuk-ngantuknya subuh dibangunin suruh sholat, lagi ngantuk ini kan, lagi pas capek-capeknya, Yes. tapi harus bangun harus wudhu lagi, kan tidur lebih enak. Azan lagi orang bilang sebagian orang azan tuh ribut aja di masjid. Padahal lagi kita nyenyaknya, lagi capeknya mungkin begadang tadi malam. Kan orang berpikir aduh capek lah harus sholat 5 kali. Nanti kita capek-capek cari harta dikeluarkan lagi, ya kan? Nah ini ternyata dikatakan bahwasanya semua syariat, baik hukum yang secara besar, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hubungan sesama manusia, ataupun kebutuhan kita sendiri, ternyata itu adalah peraturan dibuat adalah untuk melindungi jiwa kita. Maka tengok semua ayat, semua hadis. Ya, terima kasih, Mas. Mantap. Ya, semua dalil, baik itu dari Al-Quran, dari hadis, atau tahrir mahalun niza namanya. Dalam ulama mengatakan, ulama itu senantiasa berbeda pendapat
kemudian dia melerai dari permasalahan. Agar apa tujuannya? Maka dikatakan ada 5 aspek yang bermuara kepadanya dalam menentukan baik syariat, baik hukum ataupun peraturan yang dibuat manusia, ya kan? Untuk kebutuhan manusia. Pertama dikatakan kebutuhan ini muara yang pertama adalah bermuara kepada menjaga agama. Agama apapun dia. Agama Yahudi, Nasrani, ataupun Muslim, ataupun apa. Maka kemudian dalam Islam itu ada bagaimana menghormati kepada orang Yahudi. Ya kan? Menghormati non-Muslim. Ada. Bab itu yang memang dibuat adalah untuk menghormati agama. Maka kata Allah itu tidak ada la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam beragama. Untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan agama. Itu yang dilihat. Bukan berarti kemudian kita ikut agama orang, bukan. Ya kan? Bukan. Itu kita tetap berdasarkan poros agama kita. Dan kita menghormati agama orang lain. Iya. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah akal. Jaga akal. Menjaga akal kita ini. Oh iya. Bagaimana kemudian Islam menganjurkan, memerintahkan untuk menuntut ilmu. Untuk apa yang dijaga adalah akal. Ya kan? Supaya nggak mabuk-mabuk. Supaya tidak kemudian ya kebodohan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu menjaga akal. Kemudian dikatakan adalah darah. Darah itu apa? Itulah keamanan. Nah, jadi kalau dikatakan Pak Slamet tadi, Bang Biri nggak mau pakai helm. Kenapa faktornya? Ini adalah menjaga agar selamat, menjaga darah. Nah, gini dia. Supaya nggak muncrat. Iya. Tengok nih peraturan. Ini dalam hukum Islam menjaga darah ini jiwa, darah, nyawa, keselamatan hukumnya wajib. Wajib. Ya kan? Wajib, ya kan Bang? Nah, ini wajib. Jadi jalan menuju kewajiban ini kata para ulama mal yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bahwasanya untuk menuju kepada satu kewajiban maka yang deretannya ini menjadi satu yang wajib. Buat peraturan wajib, mentaati peraturan wajib, mengadakan fasilitas untuk keamanannya wajib. Contoh, ya kan? Hukum sholat di masjid wajib. Ya kan Pak Slamet? Benar Pak Slamet. Hukum Wajib yo. Wajib loh, masuk sholat. Wajib, ya kan? Kurang sholat. Jamaah ke masjid hukumnya wajib bagi laki-laki. Oh iya. Kata Pak Slamet, aduh Ustaz, aku nggak punya sendal. Nanti kotor. Jadi hukum membeli sendalnya, karena menuju yang wajib ini, sarananya menjadi wajib. Beli sepedanya wajib. Ya kendaraannya. Beli pakaiannya wajib jadi hukumnya. Kenapa? Karena menuju untuk ke sarana yang wajib. Sama juga yang haram. Contohnya misalnya zina, nggak boleh. Ini zina X haram. Jalannya, maka kata para ulama ini dalam artian katanya adalah bentuk saddan lidhari'ah. Menutup segala kemungkinan. Berbahaya, dilarang, harus dilindungi, maka peraturan, mentaati peraturan, fasilitasnya, mengadakannya secara hukum wajib. Yang dilarang haram, maka sarana untuk menuju kepadanya, maka jatuhnya kepada haram. Pacaran, berdua-duaan. Kenapa? Karena ini menuju kepada sarana yang diharamkan. Jangan miskol markona. Gak pernah aku miskol. Selain ada ciwit gue hilang. Gak pernah yo. Ya itu dia. Jadi secara hukum ya memang mentaati peraturan apa hukumnya? Secara hukum wajib. Oh wajib. Karena melindungi jiwa wajib dalam Islam, maka sarananya semuanya peraturan dibuat yang bagus agar melindungi karyawan, pakai helm, pakai sepatu, pakai safety semuanya, pakai rompi, pakai mantel Pak Slamet ya? Mantel kalau Pakai mantel, maka sarana itu menjadi wajib. Oh begitu. Pak Bayu misalnya, tapi kan kita kan karyawan nggak semua nanti tahu peraturan itu kayak mana itu Pak Bayu. Jadi pimpinan itu harus mensosialisasikan kebijakan terkait dengan keselamatan itu, Pak Giri. Oh, harus dikasih kabar. Dikasih kabar. Oh. Ya memang harus diumumkan, Mas ya kan? Diumumkan ke semuanya biar tahu. Jadi Pak Slamet. Jadi kalau misalnya di sini, siapa unsur anggota di sini kata Pak Salman kan? Pak Slamet, Bang Biring, siapa lagi diumumkan.
kata Pak Wahyu tadi kan, harus diumumkan semuanya. Karena memang tadi bahwasanya perkara ini adalah wajib. Jadi ini berbicara tentang agama juga. Ini bukan berarti ini kan peraturan. Maka itulah kata Allah tadi dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul dikatakan atiullah war rasul wa ulul amri. Taat Allah, taat Rasul dan taat pemimpin. Pemimpin itu siapa? Biarpun kadang-kadang kita merasa kayaknya peraturannya ini nggak pas lah, ya kan? Oh iya betul. Kenapa? Karena perspektif sudut pandang berbeda. Kenapa? Bang Biring merasa masalah adalah masalah pribadi. Kayaknya aku ribet lah. Pakai ini udah lagi rambut baru disisir, suruh pakai helm. Ya kan? Iya, betul. Udah kaki bagus-bagus, disuruh pakai sepatu kerja misalnya, sepatu bot dan sebagainya. Berat itu. Itu berpikir maslahat sendiri, tapi biasanya kelembagaan, perusahaan, agama dia memandang lebih universal. Universal dia melihat. Sama contoh, misalnya anak, kita punya anak. Kita bilang harus belajar. Dia bilang ini papain kok maksa aja belajar. Aku lagi capek. Dia berpikir hanya untuk kebutuhan pribadi. Sementara kita selaku orang tua, nanti kalau dia udah dewasa, dia butuh dengan itu kan. Kita memikirkan lebih universal. Sama kayak tadi Pak Salman saya bilang. Pak Salman istri 4 tadi kan? Iya. Ya kan? Contoh. Setiap wanita, kita katakan nggak memungkiri semua wanita nggak ada yang mau dimadu kan? Iya betul. Ya kan? Aku merasa tersakiti, aku kurang jatah uangnya. Tapi kemudian kenapa Allah membolehkan? Karena berpikir maslahat secara umum. Secara umumnya. Bukan berarti ini segmennya segmen untuk poligami. Ya kan? Ambil maslahat. Ya. Tapi maksudnya adalah biasanya baik agama, kemudian perusahaan atau siapa saja berpikir adalah maslahat untuk. Nah, Ada yang bertanya ini. ya. Ini ugal-ugalan tadi. Iya, sorry lah. Jadi kan nenek kami. tunggu dulu. Aku dulu kan ngangkat bus. Apa supir bus dulu Ustaz, kan. Jadi di sana ada aturannya. Kalau kelalaian kita itu bisa berefek kepada orang lain, gitu Pak. Bisa merugikan orang lain. Bisa lah. Kan banyak gitu Pak. Karena kita yang lalai tapi orang lain yang rugi besar. Baik perusahaan ataupun orang-orang sekitar gitu kan. Nah itu dosa nggak kita Ustaz? Kita nggak sengaja Ustaz. Karena kita sendiri yang lalai. Nyungsep masuk neraka sampai. Ya, pertama kalau memang sengaja dipacu dengan cepat, dipotong, ugal-ugalan, nggak ada yang ngusir tidak kesengajaan, karena remnya memang dipijak, memang dipijak remnya. Ya. Tapi kalau memang toh pada akhirnya nggak sengaja, contoh misalnya kita sudah safety, ternyata ada benda yang jatuh mengenai korban. Nah itu memang pertama kita sudah men-safety semua, ya kan? Ternyata kemudian juga menimbulkan korban itu memang di luar kemampuan kita. Maka kata Allah itu fattakullah mastata'tum, kita bertakwa sesuai kadar kemampuan. Tapi kalau kita memang lalai, berefek kepada orang dan kita berdosa. Maka kata Rasul itu la darara wala dirar. Maka kita itu nggak boleh mendatangkan satu kebahayaan yang membahayakan orang lain. Itu berefek dia. Itu bagi kita, bagi karyawan, bagi anggota, maka hendaklah kita mentaati peraturan. Gitu. Nah, bagi kita punya perusahaan gimana? Bagi kita juga punya perusahaan, maka juga kita membuat peraturan itu yang memang tidak menzolimi. Harus tetap juga menjaga kaidah keadilan. Kezoliman itu kadang-kadang kan kadang-kadang orang yang memiliki kekuasaan itu rentan berbuat tidak keadilan, ya kan? Karena punya kekuasaan segalanya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis Nabi dikatakan itu la yajtami ummati ala dhalalah. Maka kita bahwa selaku pemilik kekuasaan berkumpul dengan stafnya dan lain sebagainya, maka tidak boleh kita membuat sesuatu yang kebatilan atau kezoliman. Karena kita harus berpikir bahwasanya ada salah seorang sahabat Rasulullah yang dia pedagang. Ini berbicara tentang kezoliman. Seorang pedagang ini kemudian dia ketika berusaha berdagang membawa harta-hartanya dengan harta para sahabat Rasulullah untuk didagangkan. Nah pada saat itu kemudian dihadang oleh rampok. Kata rampok, serahkan uangmu dan jiwamu. Katanya cukuplah ambil hartaku katanya.
Katanya enggak. Untukku hartaku dan untuk pedangku darahmu. Katanya. Ngeri bekal zaman Ya. dulu ya. Katanya nggak bisa. Harta dan jiwa kasihkan. Karena udah nggak bisa apa lagi, dia bilang aku minta satu permintaan. Katanya apa permintaanmu? Kata begal ya. Kata rampoknya. Katanya kasih kesempatan aku sholat 4 rakaat. Kemudian sholatlah pedagang ini. Ketika sholat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan orang yang dizolimi nih. Iya. Bermunajat kepada Allah, dia berdoa, kemudian dia mengatakan, ya Allah agithni, ya Rabbi agithni, dengan doa yang panjang. Salah satunya dia mengatakan, ya Allah agithni, maka tolonglah aku ya Allah. Maka kemudian setelah dia berdoa, tiba-tiba ada satu sosok pemuda yang tegap, yang besar, datang dengan kuda, dengan mengunus tombaknya. Maka dikatakan dalam hadis ini dikatakan tombaknya itu di antara dua telinga kudanya Iya. yang dihunus. Kemudian langsung datang menusuk rampok tadi, begal tadi dan mati. Kemudian aku heran, kenapa tiba-tiba datang orang berkuda, kemudian menusuk. Kemudian aku tanya, kenapa kok tiba-tiba kamu datang tahu dia ini adalah rampok? Iya. Katanya, aku adalah malaikat penjaga langit keempat. Kenapa? Ketika kamu mengatakan, ya Allah agithni, ya Allah tolonglah aku, pada munajat yang pertama, pada saat yang terzolimi, maka seluruh penduduk langit pertama ribut dengan doamu yang terdengar. Maka sampailah doa yang ketiga kali ke langit yang keempat, maka aku langsung izin kepada Allah untuk membantu. Dia katakan. Nah itu doa yang zolim, yang terzolim. Iya. Jadi kadang-kadang memang kita juga mengukur, menimbang kebijakan yang kita buat untuk karyawan, untuk pegawai dan sebagainya adalah tidak menzolimi antara semua pihak. Nah itu. Tapi juga bagi karyawan harus mentaati. Oh, iya. Bukan berarti lihat tuh atasan harus. Tapi karyawan juga sama, tetap dua-duanya harus Iya. menjaga rambu-rambu. Iya betul. Ya. Tuh, tobat sampean. Oh iyalah. Jadi kita nanti training dulu. Training dulu. Boleh. Depan bisa kita mulai. Betul. Ke 5 provinsi. Soalnya aku belum masak gitu. Gini juga. Pamer ya. Biarin ya kopinya. Oh iya. Jadi Udah selesai. oh, alhamdulillah.